Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan lebih mendalam lagi tentang lantik bersama Kakak Anissa dari Pendidikan Pembangunan ya Kak ya? Pendidikan teknik Oh ya, bangunan. Pendidikan Teknik Pembangunan. Oke, yang saya ingin tanyakan ini tentang lantik berkelompok atau enggak sih Kak? Boleh individu atau enggak sih Kak untuk lantik ini? Eh, Kalau di pelaksanaannya itu bakal berkelompok sih. Mungkin kalau individu juga nantinya juga bakal dikasih tugas juga mandiri. Kalau misal kalau mengajar kan dia sendirian gitu. Harusnya kan misal satu prodi udah ada temennya gitu, mereka bisa ngajar bareng gitu. Lebih kepada kalau pelaksanaannya itu tuh berkelompok gitu ya? Iya, Untuk kepengurusan administrasi dan sebagainya itu dilakukan secara individu atau bagaimana? yang administrasi bagian apa dulu? Seperti pendaftaran atau ya pendaftaran sih terutama ya kan. Kalau pertama pendaftaran individu. Nah, baik. Jadi memang yang pada intinya adalah di sini pelaksanaan nanti di saat mengajar secara kelompok. Iya. Yeah. Oke, baik. Nah, kalau semisal ini kelompok ya kak, untuk berarti ada peplotingan gitu nggak sih kak untuk kelompoknya itu? Iya, nanti ditentukan sama dari sananya. Dari pihak sistem. Iya. Pemlotingannya itu tuh berdasarkan apa? Biasanya urut NIM. Oke. Berarti misal pada saat kita melaksanakan lantik di kakak kan tadi di SMK 3 Semarang ya. Yeah. Itu ada beberapa dari teman-teman prodinya kakak, semisal 2 sampai 3 orang di sekolah yang sama. Terus ada juga di prodi lain satu sekolah dengan kakak. Yeah. Nah, itu berarti nanti pemotingan kelompoknya itu berdasarkan sesuai dengan prodi atau random dari prodi lain gitu. Nah, kalau di sekolahnya nanti kan dari saya sendiri kan ada 16 orang. Nah, itu dari prodi lain ada 6 sama prodi saya sendiri 10. Jadi nanti kalau berdasarkan ada kan per sekolah tuh dikasih dosen pembimbing lapangan ada 3, jadi dibagi 3 kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu ada jurusan saya sama jurusan lain. Jadi kalau di sama dosen pembimbing lapangan tuh campur sistemnya. Nah, kalau pas nanti pas di sekolah dikasih lagi namanya guru pamong. Guru pamong tuh guru yang bakal membantu kalian buat nanti bakal ngajar yang mana, ngasih tugas RPP dan modul sebagainya itu bagian apa aja kayak gitu. Nah, jadi kalau guru pamong tuh dibaginya berdasarkan prodinya, jadi kayak gitu. Oh, baik. Berarti tujuan dari pemelotingan kelompok ini nanti tujuannya adalah nanti di saat pelaksanaan di sananya. Entah kita mengajarnya di kelas apa bersama kelompok itu, begitu ya? Iya. Yeah. Beserta juga kalau di sana nanti tanggung jawab untuk yang pembimbing adalah pembimbing pamong itu. Iya, yeah. Kalau ntar bagian kelompok pada dosen pembimbing lapangan itu bakal melaksanakan pembuatan proyek gitu. Oke, jadi dari kelompok itu harus punya sebuah proyek ya, benar, di akhirnya. Ya. Jadi bukan satu sekolah yang ada di situ, maksudnya mahasiswa lantik yang ada di situ mengerjakan satu proyek, bukan ya? Kalau di saya sendiri ada yang proyek kelompok, ada yang proyek besar. Oke, berarti ada dua ya? Iya. Kelompok dan juga yang bersama-sama atau UNES gitu. Benar. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk pemelotingan dosennya itu memang dari tadi udah dijawab ya kan? Iya, dari sistem ya kan. Kalau semisal kita nggak bersedia, tidak bersedia dengan pemelotingan tersebut, apakah kita bisa mengajukan pengunduran atau pindah dengan dosen lain? Menurut saya itu pembagian dosennya memang berdasarkan prodi masing-masing. Misal pada satu sekolah itu ada 3 prodi. Nah, itu pasti ada dosen pembimbing dari prodi pertama atau prodi kedua atau prodi ketiga. Jadi kayak gitu sistem pembagian. Oke. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Anissa bahwa sebenarnya itu tuh kita pada saat melaksanakan lantik
kita sebenarnya itu melaksanakannya secara kelompok pada saat pelaksanaan di sananya, tapi tetap untuk sistematika pendaftaran dan lain sebagainya dilakukan secara individu. Dalam artian kalau seperti itu kita bisa mendaftar secara individu dong Kak. Maksudnya bukan yang harus punya kelompok gitu. Iya, bisa. Ya. Kalau misal kemungkinan kita ditempatkan di sebuah sekolah yang memang kita jarang ada anak UNES atau memang sedikit lah gitu, istilahnya sedikit, berarti bisa dilaksanakan secara individu gitu ya. Mungkin kalau dari UNES masih wilayah Semarang dan sekitarnya sih, paling jauh mungkin Salatiga kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal yang tadi tentang yang kota, pengalaman saya kemarin, saya mencoba untuk mendaftar sebetulnya. Saya tuh mencari kota saya kan asalnya dari Kudus ya. Tapi di situ saya tidak mendapatkan sekolah yang ada di Kudus. Itu kenapa tuh Kak? Mungkin kejauhan, karena di sekolah di Semarang tuh kan udah banyak ya. Oke, betul banget sih, bener. Bisa jadi ya kan? Karena saya pun sendiri nggak tahu kenapa sebenarnya itu bisa terjadi gitu loh. Padahal kalau di Kudus itu tuh ada sekolah yang memang satu jurusan seperti saya. Kalau dari saya kan jadi pendidikan teknik informatika dan komputer. Bisa saja nanti masuknya di PKJ, RPL, ataupun yang berhubungan dengan IT. Ini di Kudus banyak, tapi tidak ada gitu loh. Jadi memang jawabannya gitu ya Kak? Oke. Mungkin itu untuk sesi dari tanya jawab untuk kelompok dari Lantip gitu ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan tetap bahas lagi soal Lantip lebih jauh lagi ya kan, tentang laporan dan lain sebagainya.